Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nabila Nasril, NIM 1923-1135. Saya dari kelas Pendidikan IPA A. Jadi di sini saya akan membahas 5 contoh soal mengenai gelombang bunyi untuk mata kuliah gelombang optik. Mari kita simak bersama-sama. Baiklah, saya akan menjelaskan 5 contoh soal mengenai gelombang bunyi. Nah, untuk soal yang pertama, yaitu dua pipa organa terbuka, yaitu ada pipa A dan pipa B ditip secara bersamaan. Nah, ternyata suara nada dasar pipa organa A itu sama dengan suara nada atas kedua pipa organa B. Maka pernyataan di bawah ini manakah yang benar? Nah, frekuensi nada dasar pipa organa terbuka itu memiliki rumus V per 2L, atau 2 kali panjang L. Setelah itu, frekuensi nada atas kedua pipa organa terbuka itu rumusnya adalah 3V per 2L. Nah, karena katanya tadi, nada dasar pipa organa A itu sama dengan suara nada atas kedua pipa organa B, maka dibuatlah persamaannya, yaitu persamaannya frekuensi nada dasar pipa A sama dengan frekuensi nada atas kedua pipa B, sehingga didapatkan V per 2LA 2 kali panjang pipa A sama dengan 3 kali kecepatannya per 2 kali panjang pipa B, sehingga nanti V-nya dicoret 3LA dikali 2LA 2 panjang LA 2 kali panjang pipa A dikalikan dengan 3 itu ada 6LA sama dengan 2 dikali 1 2LB 2 panjang pipa B. Disederhanakan didapatkan panjang pipa B sama dengan 3 panjang pipa A. Jadi agar nada dasar pipa A itu sama tinggi dengan nada dasar pipa B, maka panjang pipa B-nya itu harus 3 kali panjang pipa A. Jadi pernyataan yang benar dari kelima pernyataan ini adalah yang pernyataan yang E, itu panjang pipa organa B itu 3 kali panjang pipa organa A, agar mencapai nada dasar pipa organa A itu sama dengan suara nada atas kedua pipa organa B. Nah, untuk soal yang kedua yaitu pada suatu batang baja sepanjang 1 meter merambat gelombang bunyi. Nah, gelombang tersebut membutuhkan waktu 0,0002 sekon untuk mencapai ujung batang dari ujung lainnya. Jika modulus elastisitas dari batang tersebut sebesar 20 dikali 10 pangkat 10 Pascal, berapakah massa jenis baja tersebut? Nah, pada soal ini yang diketahui yaitu ada waktunya yang dibutuhkan yaitu 0,0002 sekon. Setelah itu ada modulus elastisitas dari batang bajanya yaitu 20 kali 10 pangkat 10 Pascal, dan juga panjang batang bajanya itu adalah 1 meter. Nah, yang ditanya itulah massa jenis baja atau dilambangkan dengan rho. Nah, langkah awal itu kan untuk mencari rho ini terdapat pada rumus cepat rambatnya, yaitu cepat rambat pada padatan itu, cepat rambat bunyi adalah akar dari modulus elastisitas diperkan dengan massa jenis, atau juga bisa dengan panjang per waktu. Nah, langkah yang pertama yang dilakukan yaitu mencari kecepatan cepat rambat bunyinya, yaitu mencari cepat rambatnya digunakan panjang per waktu. Nah, tadi panjangnya adalah 1 meter dan waktu yang dibutuhkan adalah 0,0002 sekon, maka didapatkan kecepatannya yaitu cepat rambat bunyi adalah 5000 meter per sekon. Lanjut, karena sudah diketahui cepat rambat bunyinya tadi, kita bisa menggunakan rumus akar dari modulus elastisitas per massa jenis untuk mencari massa jenisnya. Nah, 5000 sama dengan akar dari 20 dikali 10 pangkat 10 per massa jenis. Untuk menghilangkan akarnya kita kuadratkan kedua ruas. Didapatkan 5000 pangkat 2 sama dengan 20 kali 10 pangkat 10 per massa jenis. Nah, massa jenis dipindahkan, habis itu 20 massa jenis sama dengan 20 kali 10 pangkat 10 per 5000 pangkat 2, sehingga didapatkan nanti massa jenisnya yaitu 8000 kg per meter kubik. Satuannya itu kg per meter kubik. Baiklah, soal selanjutnya yaitulah suatu gelombang bunyi merambat dari salah satu ujung pada batang baja dengan panjang 50 cm. Jika batang baja tersebut memiliki modulus elastisitas sebesar 20 dikali 10 pangkat 10 Pascal dan massa jenisnya 8000 kg per meter kubik, berapakah waktu yang dibutuhkan gelombang bunyi untuk melintasi batang besi tersebut? Nah, pada soal ini yang diketahui itu adalah panjang batang besi yaitu 50 cm, kita ubah menjadi meter, satuannya itu jadi 0,5 meter. Nah, setelah itu ada juga modulus elastisitasnya yaitu 20 dikali 10 pangkat 10 Pascal. Setelah itu ada juga massa jenis dari batang besinya yaitu 8000 kg per meter kubik. Nah, pada soal yang ditanya itulah berapa waktu yang dibutuhkan gelombang bunyi untuk melintasi batang besi tersebut atau yang dilambangkan dengan T. Nah, seperti pada soal sebelumnya, setelah dijelaskan bahwa cepat rambat bunyi pada padatan itu rumusnya adalah V sama dengan akar dari modulus elastisitas per massa jenis, atau juga bisa dengan V sama dengan panjang per waktu. Nah, karena ada diketahui ada panjang, ada massa jenis, ada modulus elastisitas, maka kita akan membuat persamaannya karena ini sama-sama rumus dari cepat rambat bunyi. Kita buat
S per T, yaitu panjang per waktu sama dengan akar dari modulus elastisitas per massa jenis. Nah, panjang tadi adalah 0,5 meter, kita masukkan 0,5 per T, karena T-nya belum diketahui, karena itu yang akan dicari. Sama dengan akar dari 20 dikali 10 pangkat 10 per 8.000. Nah, 0,5 per T ini sama seperti 1 per 2 T, sama dengan 8.000 ini, nolnya kita coret dengan 10 pangkat ngisi 10 ini, didapatkannya nanti 20 kali 10 pangkat 7. Nah, nanti 20 ini kita ambil 10-nya pangkatnya 1, dan 200 dibagi 8 itu dapat 25. Nah, sisa pangkatnya 10 ini adalah 6. Jadi nanti di dalam akarnya itu adalah 25 kali 10 pangkat 6. Lanjut, 1 per 2T sama dengan akar dari 25 kali 10 pangkat 6 ini sama seperti 5 dikali 10 pangkat 3. Nah, nanti 1 per T, 2-nya kita kalikan ke sini, 2 kali 5 itu 10, 10 dikali 10 pangkat 3, pangkat 3 ini adalah 10 pangkat 4, jadi 1 per T sama dengan 10 pangkat 4. Nah, karena T yang mau dicari, jadi nanti sama kayak T dikalikan 10 pangkat 4 sama dengan 1, jadi T itu sama dengan 1 per 10 pangkat 4, atau T sama dengan 0,0001 sekon. Jadi, waktu yang dibutuhkan gelombang bunyi itu untuk melintasi batang besi tersebut adalah selama 0,0001 sekon. Baiklah, soal yang keempat. Mobil ambulans sedang bergerak ke arah kanan dengan kecepatan 72 km per jam sambil membunyikan sirenenya yang berfrekuensi 1000 Hz. Nah, pada saat yang sama, seorang pengendara motor bergerak ke arah kiri menjauhi ambulans tersebut di jalur yang berbeda. Berapakah kecepatan pengendara motor tersebut jika ia mendengar sirine tersebut berfrekuensi 900 Hz dan cepat rambat bunyinya sekitar 340 meter per sekon? Nah, pada soal ini, apa saja yang diketahui, yaitu yang pertama ada kecepatan mobil ambulans, yaitu 72 km per jam. Nah, karena tadi di akhir soalnya ada dikatakan cepat rambat bunyi itu sebesar 340 meter per sekon, satuannya adalah meter per sekon. Jadi untuk memudahkan pengerjaan, kita seragamkan semua menjadi meter per sekon untuk kecepatan ataupun cepat rambat. Nah, untuk kecepatan mobil ini kan 72 km per jam, kita ubah ke meter per sekon, jadinya 72 km menuju ke meter itu menjadi 72.000 meter. Nah, untuk jam per jam, 1 jamnya diubah ke sekon, berarti itu sama seperti 3.600 sekon. Nah, 72.000 meter per 3.600 sekon jika disederhanakan menjadi 20 meter per sekon. Selanjutnya itu frekuensi sirine atau yang dari si penimbulnya atau mobil yang mengeluarkan sirinenya yang bunyi itu dilambangkan dengan Fs, yaitu 1000 Hz, frekuensi yang dikeluarkan oleh sirine yang dikeluarkan oleh si ambulans. Setelah itu frekuensi yang didengar oleh si pendengar itu dilambangkan dengan F, yaitu 900 Hz, dan cepat rambat bunyinya itu sekitar 340 meter per sekon. Nah, yang ditanya di sini adalah berapakah kecepatan si pengendara motor ini. Jadi, pada soal ini dikatakan tadi pengendara motor itu bergerak ke arah kiri menjauhi ambulans, maka keduanya itu saling menjauhi, ya kan, karena si pengendara motor itu bergerak ke arah kiri menjauhi si ambulans, maka kecepatan si ambulans ini tadi adalah 20 meter per sekon, dan kecepatan motor ini maka dia bernilai negatif sebagai keterangan ke arah kirinya. Maka rumus yang digunakan itu adalah frekuensi yang didengar oleh si pendengar tadi sama dengan cepat rambat bunyi dikurangi dengan kecepatan motor diperkan dengan cepat rambat bunyi ditambah kecepatan ambulans dikalikan dengan frekuensi dari si penimbulnya, dari yang si pengeluar bunyinya itu. Nah, V itu sebagai cepat rambat bunyi. V dikurangi kecepatan motor sama dengan cepat rambat bunyi V ditambah dengan kecepatan ambulans. Lalu dikalikan dengan frekuensi yang didengar per frekuensi yang dikeluarkan. Nah, cepat rambat bunyi ini adalah tadi 340 meter per sekon. Jadi 340 dikurangi kecepatan motor itu yang akan dicari sama dengan 340 ditambah 20. Dikalikan dengan frekuensi yang didengar tadi adalah 900, frekuensi yang dihasilkan tadi itu tuh oleh si penimbul tadi itu kan adalah 1000, jadi 900 per 1000. 900 tadi diperkan dengan 1000, dicoret nolnya, tinggal 9 per 10, disederhanakan lagi menjadi 0,9. Maka 340 dikurangi dengan kecepatan motor yang akan dicari itu sama dengan 360 dikalikan 0,9. 360 dikalikan dengan 0,9 itu dapatkan 324. Nah, 340 dipindah ruaskan ke sini. Kalau pindah ruas dari positif berarti menjadi negatif. Karena di sini akan dicarikan kecepatan motor tanpa tanda negatif, maka semua dikalikan dengan min, jadi kecepatan motor sama dengan 340 dikurangkan dengan 324. Kecepatan motor yang didapatkan yaitu adalah 16 meter per sekon, atau kalau misalnya kita jadikan kalau kita jadikan kilometer per jam,
itu sama dengan 57,6 km per jam. Jadi kecepatan pengendara motor didapat adalah 57,6 km per jam. Lanjut soal yang terakhir, yaitu diketahui terdapat nada atas pertama pipa organa terbuka yang beresonansi dengan nada atas kedua pipa organa tertutup. Jika dalam keadaan yang sama, panjang pipa organa tertutup itu adalah 20 cm, maka tentukan panjang pipa organa terbuka. Jadi, seperti dalam soal, maka pembahasannya frekuensi 1 pipa organa terbuka sama dengan frekuensi 2 pipa organa tertutup. Pipa organa terbuka itu sebagai frekuensi 1 dan pipa organa terbuka itu frekuensi 2. Diketahui. Jadi sesuai dengan persamaan yang dibuat, maka pipa organa terbuka itu untuk nada atas pertama pipa terbuka itu rumusnya adalah V per L. Nah, kalau untuk pipa organa tertutup untuk frekuensi nada atas kedua itu adalah 5V per 4L. Nah, karena tadi kan panjang pipa organa tertutup itu adalah 20 cm, nanti kita masukkan ke dalam persamaan. Jadi V per L pada pipa organa terbuka ini pipa organa tertutup ya. Jadi V per L sama dengan 5V per 4, panjang pipa organa tertutup adalah 20 cm, masukkan ke dalam persamaan. Jadi 4 kali 20 itu 80. Kalikan ke sini jadi 80V sama dengan 5V dikali L 1. L panjang pipa terbuka, 5V L1. Kita coret V-nya. Nah, setelah itu berarti L1 5 dibagi ke 80 dibagi 5, pindah ruaskan, jadi bagi 80 bagi 5 sama dengan 16. Jadi panjang pipa organa terbuka itu adalah 16 cm. Baiklah, itu sekian soal pembahasan dari saya. Baiklah, itulah 5 contoh soal yang telah saya bahas. Semoga soal tersebut bermanfaat dan juga menambah sedikit pengetahuan. Nah, maaf jika terdapat kesalahan ataupun kurang jelas dalam penjelasan soalnya. Saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.